Bersyukur Bapak Ibu karena lewat tema Natal tahun ini kita semua sama-sama diajak untuk kembali taat, melihat jalan lain yang mungkin kadang-kadang tidak seperti yang kita pikirkan atau kita inginkan, tapi melainkan kehendak Tuhan dan tunduk terhadap jalan lain itu. Meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, paduan suara Deborah akan memberikan kesaksian pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kepada paduan suara Deborah dipersilakan. Terima kasih atas pujian yang diberikan, kiranya menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah. Jemaat yang terkasih, kami mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, momen Natal pada dasarnya mengingatkan kita akan dua hal yang patut direnungkan. Yang pertama adalah Allah di dalam sejarah merupakan suatu hal yang nyata dan kedaulatannya itu bisa kita rasakan hingga saat ini. Kemudian hal yang kedua yang patut direnungkan adalah bahwa di dalam kedaulatan mutlak dari Allah, anak Allah Yesus Kristus datang untuk menjadi korban yang sempurna dan taat, memperbaiki kembali relasi Allah Bapa dengan manusia. Maka dari itu kita akan mendengarkan liturgi ketiga yang menyatakan pernyataan Alkitab mengenai peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu yang akan membacakan liturgi ketiga dipersilahkan untuk maju. Nubuat yang Allah berikan sekarang menjadi genap perwujudannya. Inilah kelahiran paling agung sepanjang sejarah.
tetapi juga paling tidak diketahui. Yesus Kristus lahir di Bethlehem menggenapi semua nubuat mengenai Dia di sepanjang sejarah Perjanjian Lama. Narasi kelahiran Kristus mengandung begitu banyak pesan bagi kita semua. Ini mewujudkan betapa penuh maknanya kelahiran bayi kudus ini di Bethlehem. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Kedaulatan Allah di dalam sejarah adalah sesuatu yang nyata. Meskipun seringkali kita hidup melewati hari-hari kita tanpa menyadari hal ini, Tuhan mengatur segala sesuatu demi rencananya, tergenapi di dunia ini. Dalam kedaulatan mutlak dari Bapa di surga, Anak Allah harus dilahirkan di kandang di Bethlehem. Kristus lahir di tempat yang demikian tidak layak, untuk menyatakan bahwa Anak Allah datang untuk mengambil alih keadaan sulit manusia. Dia mengalami segala hal sulit yang kita alami. Kerelaannya untuk merendahkan diri begitu agung dan mulia. Kiranya berita kelahiran Kristus yang disampaikan melalui berbagai pernyataan kitab suci boleh semakin mendukung kita untuk memaknai kelahiran Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keindahan Natal tidak pernah dilewatkan tanpa lagu Malam Kudus. Tidak lupa lilin-lilin kecil yang menyala yang hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Rasanya sayang sekali kalau momen Malam Kudus ini kita lewatkan begitu saja tanpa sungguh-sungguh memaknai akan damai dan cinta kasih yang disimboliskan melalui cahaya lilin. Saya mengundang kita sekalian untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam prosesi Malam Kudus. Saya mengundang Ibu Pendeta Rasima Manalu selaku pendeta jemaat. Kemudian saya mengundang Bapak Selamat Sihombing selaku Ketua Panitia Natal. Saya mengundang Saudari Norlita Lumban Toruan selaku perwakilan dari guru-guru sekolah minggu. Saya mengundang Mikael Manalu selaku perwakilan dari pemuda remaja. Saya mengundang
mengundang Ibu M. Sitanggang atau Mama Laura selaku perwakilan dari kaum perempuan. Saya mengundang Bapak N. Lumbantoruan atau Bapak Sehat selaku perwakilan dari kaum pria. Saya mengundang Opung Halomuan selaku perwakilan lansia. Dan saya mengundang Bapak M.T. Pultong selaku perwakilan dari Komisi Harlit. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah menerima lilin itu, dipersilahkan untuk menyebarkan lilin sumber utama kepada lilin-lilin yang lain yang tersedia. Lilin yang dinyalakan ini merupakan bentuk komitmen setiap umat Kristiani kepada Allah Tritunggal bahwa cinta kasih, terang, damai sejahtera tidak akan berhenti hanya pada diri kita, melainkan untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Bapak Ibu saudara-saudari dipersilahkan menyebarkan lilin kepada jemaat. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 92, Malam Kudus. Ah
Roh Kudus sunyi-sunyi, kurnia dan berkat. Kita nyanyikan setengah suara. mematikan lilin dan duduk kembali. Harap lilinnya tidak dibuang sembarangan. Bila mana ada panitia yang mengedarkan
kardus untuk menyimpan kembali lilinnya, silakan Bapak Ibu berkenan untuk mengembalikan lilin ke dalam kepada panitia. Kini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara kaum pria. Kepada para bapak kami persilakan. Terima kasih atas pujian yang diberikan, kiranya berkenan di hadapan Allah. Kemurahan Allah dan kasih-Nya kepada kita tidak terbilang oleh apapun. Bahkan Ia yang berada di tahtanya yang mulia rela mengosongkan dirinya turun ke dunia untuk menjadi sama dengan kita. Maka bagi setiap kita yang telah mengenal kasih karunia itu, marilah persembahkan ungkapan syukur yang terbaik bagi Allah, sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-96 ayat ke-8. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 72, Siapa Gerangan Sang Raja, keempat baitnya.
Kita nyanyikan bait yang ketiga. Perempuan saja, silahkan nyanyikan. Bayi yang kudus, engkaulah Raja damai. Benci kau ubah menjadi kasih. Yang pria yang pujikan. Yang bermusuhan menjadi bersahabat. Yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan semua. Nyanyikan seorang bergembira bagi Allah. Sang juru selamat.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sumber segala berkat, sudah mencukupkan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Bahkan dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya, kami tahu bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang baik, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak cucu-cucu kami yang boleh datang ke Sumedang dari tempat mereka masing-masing, bersama-sama dengan kami para orang tua, untuk merasakan kembali hangatnya kebersamaan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kiranya bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucu kami tetap ada dalam keadaan sehat. Ketika nanti kami juga akan kembali menjalankan tugas keseharian kami, entah kapanpun anggota keluarga kami kembali pulang, Tuhan jugalah yang mengawal mereka, memberkati mereka dalam tugas pekerjaan dan kehidupan keluarga. Kasih-Mu melimpah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami mau mendoakan untuk Natal, kebaktian Natal yang dilakukan di seluruh dunia, di Indonesia, di Kabupaten Sumedang. Berkati Tuhan, kiranya kami sekalian yang turut bersuka cita dimampukan membawa sukacita itu ke dalam kehidupan kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada keluarga kami, kepada anggota gereja, bahkan kepada setiap orang yang kami temui di dalam kehidupan kami. Berkati untuk kebaktian tutup tahun yang juga akan dilakukan pelayanan perjamuan kudus bagi seluruh anggota jemaat sini. Kami bersama-sama akan beribadah di jam 5 sore 31 Desember 2022. Tuhan, ini menjadi kesempatan bagi kami terus bersyukur akan kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2022. Bahkan setiap kami dengan sukacita menerima undangan perjamuan kudus. Kebaktian awal tahun 1 Januari 2023 jam 10 pagi. Kami juga akan kembali secara persekutuan menaikkan rasa syukur kami kepada yang mengantar kami menjalani kehidupan di tahun yang baru. Bapa yang mengasihi, Engkau menolong pelayanan gerejamu di GKP Sumedang ini untuk terus dapat berjalan, untuk terus dapat kami lakukan dengan sukacita. Ada anggota keluarga kami yang akan pulang ke kampung. Kami mau mendoakan mereka ya Tuhan. Untuk keluarga Opung Firdo Saragi malam ini yang akan berangkat. Untuk keluarga Bapak Siska Manalu besok. Keluarga Bapak Daniel Simanjuntak yang juga besok akan pulang ke kampung. Begitu juga dengan keluarga Bapak Marnasim Sihombing yang akan pulang kampung pada tanggal 28 Desember. Atau saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, perjalanan mereka kami yakini diberkati, disertai, dijaga oleh tangan kasih Tuhan.
Ada anggota keluarga kami yang hari ini tidak bersama-sama dengan kami karena kondisi lanjut usia, karena kondisi sakit. Tuhan, Engkau menguatkan mereka, hadir menjadi sahabat yang juga akan memampukan mereka menghadapi, menjalani kondisi mereka. Ataupun kepada kami yang juga terus berjuang untuk bisa sehat kembali. Bapa memberkati juga perjuangan kami. Tuhan, setelah ibadah Natal ini, kami akan bersama-sama masuk pada perayaan. Ada sukacita yang terus kami mau bagikan. Kiranya perayaan Natal juga menjadi kesempatan di mana kami terus membawa sukacita itu, bukan karena pengalaman hidup kami, tetapi karena ada Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Juga ketika semuanya nanti sudah selesai dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau memberkati kami dalam perjalanan pulang, supaya kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami yang jauh dari sempurna. Kami membawanya hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Engkau kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan ingatlah firman Tuhan. Ia menghendaki kita melalui jalan yang lain sesuai dengan kehendaknya. Bisa jadi jalan itu semakin sulit, semakin panjang, berliku, dan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi apa yang Tuhan mau, itulah yang harus kita lakukan.
saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.